Kembali bersama kami kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang implementasi, permutasi, dan kombinasi. Bersama saya, Dami Kubulia Patara, dan dengan dua teman saya, yakni Ahmad Siddiq Nur Fajar dan Fajriansyah Pangestu. Di sini kami akan membahas secara garis besar ada 3 materi besar. Yang pertama ada teori, yang kedua ada ide dan rancangan, dan yang ketiga ada cara kerja dan hasil. Kita masuk ke materi yang pertama, yakni teori. Karena kita membahas tentang konsep dasar permutasi dan kombinasi, marilah kita bahas kedua hal tersebut. Yang pertama ada permutasi. Permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urut tertentu. Berikut adalah rumus permutasi secara umum, yakni ada P, N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R dalam kurung faktorial, di mana P ini adalah permutasi, N ini adalah jumlah yang bisa diambil, dan R ini adalah jumlah yang harus diambil. Kita lanjut ke kombinasi. Kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari himpunan, di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Berikut adalah rumus kombinasi, yakni C, NR sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial N dikurang R dalam kurung faktorial, di mana C ini melambangkan kombinasi, N itu jumlah yang dapat diambil, dan R adalah jumlah yang harus diambil. Kita lanjut ke algoritma backtracking. Algoritma backtracking adalah algoritma berbasis TPS atau Depth First Search untuk mencari solusi persoalan secara lebih akurat. Kami menggunakan algoritma backtracking karena sesuai dengan persoalan yang kami ambil, yakni solusi dari Sudoku untuk ukuran 9x9. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ide dan perancangan. Ide aplikasi ini berasal dari konsep dasar matematika, yakni permutasi dan kombinasi, di mana kedua konsep ini dapat disatukan dengan metode backtracking, di mana algoritma backtracking cocok untuk mencari permasalahan yang membutuhkan solusi yang akurat. Kami kemudian memilih permainan Sudoku sebagai permasalahan yang ingin kami pecahkan. Bukan hanya tepat, tapi juga singkat. Seperti yang kita permainan Sudoku adalah permainan di mana tidak boleh ada angka yang sama dari 1 sampai 9, baik baris, kolom, dan blok. Hal inilah yang membuat permainan Sudoku sukar untuk dipecahkan dan membutuhkan waktu yang lama. Seperti yang Anda lihat, ini adalah flowchart dari Sudoku yang kami buat. Pertama dimulai dari start terlebih dahulu. Kemudian sel itu kolomnya yang telah diketahui isinya. Kemudian akan ada rumusnya. Kemudian dari rumus itu akan dapat mencari sel yang masih kosong. Kemudian akan diproses lagi menjadi mencari dia kandidat angka yang akan diisikan. Kemudian pengecekan kandidat angka terhadap angka yang terdapat pada baris, kolom, dan blok yang berlainan. Hasil pengecekan himpunan kemungkinan solusi. Kemudian hasil akan dicek. Jika hasilnya benar, maka selnya akan terisi. Jika tidak, ya dia selesai. Setelah kita memahami flowchart dari program penyelesaian puzzle Sudoku menggunakan algoritma backtracking, selanjutnya kita dapat mengimplementasikannya ke dalam bahasa C++. Sudoku dapat diselesaikan dengan menetapkan angka satu per satu ke dalam sel kosong. Sebelum menetapkan nomor, periksalah apakah aman atau tidak untuk menetapkannya. Pastikan nomor yang sama tidak ada di baris, kolom, dan grid 3x3 saat ini. Setelah memeriksa keamanan, tetapkan nomornya dan periksa secara rekursif apakah penetapan ini mengarah ke solusi atau tidak. Jika tugas tidak menghasilkan solusi, coba nomor berikutnya untuk sel kosong saat ini. Dan jika tidak ada angka 1 hingga 9 yang mengarah ke solusi, kembalikan nilai false dan cetak tidak ada solusi.
Adapun beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah ini adalah: pertama, buatlah fungsi yang memeriksa setelah menetapkan indeks saat ini grid menjadi tidak aman atau tidak. Simpan hashmap untuk baris, kolom, dan grid 3x3. Jika ada angka yang memiliki frekuensi lebih besar dari 1 di hashmap, kembalikan nilai false. Jika tidak, kembalikan nilai true. Hashmap dapat dihindari dengan menggunakan loop. Kedua, buatlah fungsi rekursif yang menggunakan grid. Ketiga, periksa lokasi yang belum ditetapkan. Yang pertama itu, jika ada, maka berikan nomor dari 1 sampai 9. Kedua, periksa apakah menetapkan nomor ke indeks saat ini membuat grid tidak aman atau aman. Jika aman, maka secara rekursif panggil fungsi untuk semua kasus aman dari 0 hingga 9. Jika ada panggilan rekursif yang mengembalikan nilai true, akhiri loop dan kembalikan true. Jika tidak ada panggilan rekursif yang mengembalikan nilai true, maka kita return false, kita kembalikan nilai false. Keempat, jika tidak ada lokasi yang belum ditetapkan, maka kembalikan nilai true. Di sini sudah terdapat program untuk solusi Sudoku menggunakan algoritma backtracking menggunakan bahasa C++. Di sini terdapat define unsigned 0, ini digunakan untuk sel kosong di grid Sudoku. Terdapat define n sama define n9 digunakan untuk ukuran grid Sudoku. Ukurannya adalah n kali n, berarti 9 kali 9 untuk ukuran gridnya. Terdapat juga fungsi boolean untuk find unsigned location. Fungsi ini untuk menemukan entry di grid yang masih belum ditetapkan. Terdapat juga function isSafe, itu dalam bentuk boolean. Ini untuk mengecek apakah boleh atau tidak untuk menetapkan nilai 6 ke baris dan kolom yang diberikan nantinya. Ini terdapat function boolean solve Sudoku, yaitu mengambil grid yang terisi sebagian dan berupaya untuk menetapkan nilai ke semua lokasi yang belum ditetapkan sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan solusi Sudoku, yaitu non-duplikasi lintas baris, kolom, dan kotak. Terdapat ini, jika unsigned location itu maka akan sukses dan kita akan melakukan looping dari 1 hingga 9. Kita cek apakah is promising, maka kita lakukan membuat tentative assignment. Jika ya, jika sukses kita kembalikan nilai true, dan jika gagal maka kita unmake and try again, kita coba lagi. Dan terdapat juga boolean function yang bernama find unsigned location, yaitu menelusuri grid untuk menemukan entry yang masih belum ditetapkan. Jika ditemukan, maka parameter referensi baris dan kolom akan disetel ke lokasi yang tidak ditetapkan dan mengembalikan nilai true. Jika tidak ada entry yang belum ditetapkan, maka kita kembalikan nilai false. Terdapat juga boolean function yaitu bernama use in row, yaitu mengembalikan nilai boolean yang menunjukkan apakah entry yang ditugaskan di baris yang ditentukan sesuai dengan nomor yang diberikan. Terdapat juga function boolean use in call, yaitu mengembalikan nilai boolean yang menunjukkan apakah entry yang ditugaskan di kolom yang ditentukan sesuai dengan nomor yang diberikan. Terdapat juga function boolean untuk bernama use in box, yaitu mengembalikan nilai boolean yang menunjukkan apakah entry yang ditugaskan dalam kotak 3x3 yang ditentukan sesuai dengan nomor yang diberikan. Terdapat juga function isSafe, yaitu mengembalikan boolean yang menunjukkan apakah itu diperbolehkan untuk menetapkan nilai 6 yang diberikan lokasi, baris, dan kolom. Ini di dalamnya periksa apakah 6 belum ditetapkan di baris, kolom, dan kotak 3x3 saat itu. Terus terdapat juga function untuk mencetak grid 9x9 Sudoku tersebut. Di sini terdapat juga driver kodenya, kode utamanya. Di sini terdapat untuk user memasukkan inputan. Ini kita memanggil function yang telah dijelaskan tadi. Dan di atas, jika
terdapat solusi bernilai true, maka akan mencetak solusinya. Jika tidak, akan mengembalikan nilai no solution exists atau tidak ada solusi. Selanjutnya, kita akan coba menjalankan program yang telah kita buat untuk membuktikan apakah program ini berhasil atau tidak untuk memecahkan puzzle Sudoku. Kita coba jalankan. Di sini user disuruh masukkan puzzle Sudoku dalam grid 9x9 dan sel yang kosong kita tulis dengan angka 0. Kita wakilkan dengan angka 0. Ini terdapat sel kosong, kita ganti 0, 0, 0, 0, 5, 0, 3. Di sini saya menggunakan soal dari sudoku.com dengan tingkat kesulitan yang paling sulit. 0, 0, 8, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 0, 9, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 1, 0, 0, 6, 3, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 9, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 5, 0, 4, 0, 0, 2, 0. Di sini terdapat solusi. Pada soal ini terdapat solusi. Dan ini adalah solusinya, itu di baris pertama itu ada 9. Kita masukkan 9, betul. 6, betul. 7, betul. 2, 4, 1. Dan di baris kedua ada 5, 8, 1, 7, 3. Terus ada baris ketiga ada 8, 3, 9, 7, 4, 2, 6, 5. Terus baris keempat ada 4, 6, 3, 8, 2, 1, 9. Selanjutnya ada 8, 4, 9, 7, 2. Ini ada 3, 2, 7, 5, 6, 8, 4. Terus ada 1, 4, 8, 5, 7. 3, 6, 2, 9, 6, 3, 8, 5, 4, 1. Dan baris terakhir di sini ada 3, 1, 9, 8, dan 7. Maka dilihat bahwa solusi yang diberikan dari program ini dan telah kita masukkan ke
soal dari sudoku.com dengan tingkat kesulitan yang paling sulit berhasil. Maka dengan ini telah membuktikan bahwa program yang telah kita buat menggunakan algoritma backtracking menggunakan bahasa C++ telah berhasil memberikan solusi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam cara menyampaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.